umat ulama Islam semuanya kecuali Syiah yang mengatakan bahwa Quran itu satu huruf tidak benar, itu kufur. Kufur, keluar dari millah. Kalau bagi Syiah adalah orang yang melakukan ijtihad, setelah itu dia salah, makanya dia dapat pahala satu. Tapi kalau dia benar, dia dapat dua pahala. Yang dipermasalahkan adalah kalam Allah. Mereka berijtihad untuk membuktikan bahwa Quran itu palsu, atau berkurang ayatnya, atau bertambah, atau tempat ayat-ayatnya tidak sesuai, macam-macam dituduh itu Quran kalam Allah. Bapak ini mengatakan bahwa para ulama imamiyah seringkali berijtihad. Bahkan kata si bapak, jika ijtihadnya benar, maka pahalanya 2. Dan kalau salah, pahalanya 1. Namun yang tidak menjadikan kami heran, hanya ocehan tanpa referensi yang dibawakan. Kami akan ajarkan kepada si bapak cara memberi informasi yang ilmiah, yaitu dengan membawakan rujukan dari pernyataan imam yang diagungkan oleh si bapak. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 7 yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 207. Ibn Baz berkata, dan tidak tertutupi pula bahwa seorang alim, baik dia menjadi hakim ataupun selainnya, jika dia berijtihad dan benar, maka akan mendapat 2 pahala. Dan jika berijtihad dan salah, dia mendapat 1 pahala. Sebagaimana tertera dalam hadis sahih dari Rasulullah. Silahkan para pemirsa menilai sendiri apa yang dinyatakan oleh Ibn Baz. Bapak ini menuduh bahwa Syiah tidak meyakini akan keotentikan Al-Quran yang ada sekarang. Hal ini sudah sering diucapkan dan dituduhkan oleh kelompok bapak ini. Namun agar awam tidak tertipu, kami akan menjawab sekedarnya karena sudah terlalu banyak bukti yang kami ungkapkan dalam video-video lain. Dalam kitab Al-I'tiqadat karya Syekh Saduq, salah satu ulama Syiah, yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Imam Al-Hadi, cetakan ketiga tahun 1435 Hijriah, halaman 243 sampai 244. Syekh Saduq berkata, keyakinan kami, yaitu Syiah, adalah bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, wahyunya, dan dia yang menurunkannya, firmannya, serta kitabnya, dan tidak datang kebatilan kepadanya, yaitu Al-Quran, baik dari depan maupun dari belakangnya. Dan Al-Quran merupakan kisah yang nyata, perkataan yang memisahkan antara hak dan batil. Juga Al-Quran bukanlah senda gurau. Sesungguhnya Allah yang memfirmankannya, yang menurunkannya, yang menjaganya, serta pemiliknya. Pada halaman 245 sampai 250, Syekh Saduq berkata, keyakinan kami, yaitu Syiah, bahwa Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada nabinya, yaitu di antara 2 sampul atau kulit kitab. Al-Quran yang ada sekarang berupa kitab, dan itu merupakan Al-Quran yang ada di tangan manusia, yaitu muslimin. Tidak lebih dari itu. Siapa yang menisbatkan kepada kami bahwa kami mengatakan Al-Quran lebih dari yang diturunkan, maka dia adalah pendusta. Seperti inilah keyakinan kelompok Syiah tentang keterjagaan Al-Quran dari tahrif. Bahkan Al-Quran yang mulia ini dijadikan ajang musabaqah tilawah Al-Quran di negeri yang paling dibenci oleh si bapak. Mari kita simak siapa di antara yang turut serta dalam musabaqah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil الليل وقرآن الفجر
Jelas bukan para pemirsa? Ternyata juara pertamanya adalah saudara kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Harusnya si Bapak sebelum mengoreksi apa yang terdapat dalam kelompok Imamiyah, hendaknya dia menoleh kepada pernyataan guru terbesarnya, yaitu Ibn Taimiyah. Bagaimana pendapat dia terhadap orang yang menganggap terdapat tahrif dalam Al-Quran? Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, jilid 12, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 492. Ibn Taimiyah berkata, begitu pula generasi salaf, banyak di antara mereka yang berbuat kesalahan di dalam permasalahan-permasalahan ini, dan mereka sepakat tidaklah kafir pelakunya dengan kesalahan itu. Sampai kalimat, sebagian dari mereka menghapus 2 surat, yaitu An-Nas dan Al-Falaq, dan lainnya menulis nama surat dalam Al-Quran dengan nama surat Kunut. Ini merupakan kesalahan yang sudah diketahui secara aklamasi dan penukilan yang mutawatir. Namun dengan semua ini, ketika di sisi mereka penukilan tersebut tidak mutawatir, maka mereka tidak menjadi kafir. Ternyata dalam pandangan Ibn Taimiyah selaku guru besar Bapak ini, siapa yang meyakini bahwa terdapat perubahan di dalam Al-Quran tidak menjadi kafir. Silahkan Bapak kritik dan kecam pernyataan Ibn Taimiyah tersebut sebelum mengoreksi mazhab yang lain. Ternyata terdapat pernyataan dari ulama yang satu gerbong dengan si Bapak ini tentang adanya pengurangan surat di dalam Al-Quran. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخي سمعت أحد الرافضة يقول أن في البخاري ورد حديث يقول فيه عبد الله بن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن، هل هذا صحيح؟ طيب، الجواب يا أخي الكريم، نعم، ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أنكر أن تكون المعوذتان من القرآن، ويرى أنهما تعويذة يعني رقية، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة، يعني مثل هذه الأدعية. ابن مسعود كان يرى أن المعوذتين هكذا. لماذا؟ لأن هناك أمرا سبقا تكلمنا عنه في بعض الحلقات المتقدمة، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر كبقية البشر. من الصحابة من زنى، من الصحابة من سرق، من الصحابة من أخطأ في فهمه، مثل عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه حينما كان يضع خيطا أسود وخيطا أبيض تحت وسادته ويظن أن هذا هو الذي قصد الله جل وعلا بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهلم جرا. من الصحابة من ظن أن شرب الخمر لا يحرم إذا كان الإنسان مؤمنا ويعمل الصالحات وهلم جرا. فهناك أفهام كثيرة يعني تختلف من صحابي إلى آخر. لماذا؟ لأنهم بشر كبقية البشر. Tidak tanggung-tanggung, temannya si Bapak ini telah menuduh salah seorang sahabat besar Nabi, yaitu Ibn Mas'ud, bahwa beliau tidak menjadikan Al-Falaq dan An-Nas termasuk surat dalam Al-Quran. Namun jika datangnya pernyataan tersebut dari kelompok Imamiyah, pasti peluru-peluru kecaman akan ditujukan kepada mereka. Sekarang jelas bukan, pemirsa, siapa yang kurang ajar terhadap sahabat Nabi? Sekarang mari kita simak komentar salah satu ulama Ahlus Sunnah yang asli. Tentang fitnah bahwa Al-Quran Syiah berbeda dengan Al-Quran Sunni. Syiah juga sering dituding memiliki Al-Quran yang berbeda, saudara. Nah, tuduhan ini juga sebetulnya berlawanan dengan keyakinan umat Islam bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menjaga kemurnian Al-Quran. Maka dengan demikian, apabila umat Islam memang benar meyakini kebenaran Al-Quran, maka seharusnya tudingan tersebut tidaklah patut, ora patut belas, ya.
Kenapa saya berbicara seperti ini, saudaraku? Ini kan uraian-uraian yang harus saya sampaikan. Ada beberapa fakta yang perlu dijelaskan terkait tudingan ini sehingga seharusnya menjadi jelas bahwa tudingan tersebut sebenarnya tidak beralasan dan hanya merupakan prasangka buruk saja yang terus dihembus-hembuskan oleh musuh-musuh Islam. Semua Al-Quran, saudara, yang dicetak ya, bahkan beredar dan digunakan di kawasan Syiah manapun ya, sama persis dengan Al-Quran yang dicetak dan beredar di Indonesia, Malaysia, seperti Mesir, Arab Saudi, dan dimanapun di dunia ini. Tidak ada satupun dan di negara manapun yang dapat menunjukkan di mana ada penerbit dan penjual Al-Quran Syiah yang dikatakan berbeda tersebut. Nah, saya akan berusaha, karena uraian ini saya ini kan kritis juga orangnya. Jadi harus mencari data-datanya, harus fakta-fakta sejarahnya seperti apa. Lalu ada lebih dari 120 ulama Syiah yang menulis tentang tafsir Al-Quran. Ya, semua ayat-ayat yang ditafsirkan adalah sama dengan ayat-ayat yang ditafsirkan dalam kitab-kitab ulama Sunni. Juga ada banyak sekali Muslim Syiah yang menghafal seluruh 30 juz ya dalam Al-Quran, dan ayat-ayat yang dihafal sama persis dengan ayat-ayat Al-Quran dimanapun. Sudah jelas pemirsa, perbedaan antara ulama yang ingin mempersatukan Islam dengan kelompok yang hobinya hanya memfitnah dan memporak-porandakan Islam dari dalam.